Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ila akhir ayat. Wa qala aidan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Shadaqallahul adzim. Yang kita muliakan Bapak Rektor Yayen Parepare, para wakil rektor 1, 2, dan 3, para dekan, kepala ketua lembaga, kepala unit, panitia khusus Amalia Ramadan, Masjid Aswasilah, dan terkhusus Direktur Mahat sebagai koordinator yang kami muliakan, dan semua jamaah Masjid Al-Wasilah yang kami cintai dan kami banggakan. Allah menciptakan manusia itu tidak lain untuk menjadi khalifah. Dalam arti kata bahwa setiap manusia itu adalah khalifah di muka bumi. Yang diharapkan bahwa manusia itu bisa memakmurkan bumi. Olehnya itu, Allah menciptakan berbagai fasilitas untuk manusia, baik yang abstrak maupun yang kelihatan. Fasilitas-fasilitas itu ada untuk bertahan hidup seperti makanan, tempat tinggal, dengan bumi dihamparkannya. Tapi ada juga yang tidak tampak yang ada dalam dirinya seperti otak. Tentu masih banyak lagi, hati dan sebagainya. Tapi otak ini adalah satu alat fasilitas yang diciptakan Allah untuk manusia dalam rangka untuk berpikir. Sehingga tanpa otak, manusia tidak bisa berpikir. Di dalam diri manusia tadi, pikiran itu ada dua. Ada pikiran negatif dan ada pikiran positif. Dalam sebuah penelitian, bahwa manusia dalam satu hari sehari semalam, dia berpikir kurang lebih 60.000. Jadi kurang lebih 60.000 pemikiran yang ada pada diri manusia. Yang ironisnya penelitian itu mengatakan bahwa dari 60.000 pemikiran manusia itu 80% yang berpikir negatif. Hanya 20% yang berpikir positif. Kenapa manusia banyak yang berpikir negatif? Alasannya antara lain karena di dalam diri manusia selalu ada rasa cemas, ada rasa takut, ada rasa yang mau dihargai, dan ada rasa yang mau memiliki dan sebagainya. Rasa-rasa inilah yang membuat manusia itu banyak berpikir negatif. Hanya 20% yang berpikir positif. Misalnya, bapak dan ibu-ibu serta anak-anakku mahasiswa, ketika Anda naik lift,
Dan pada saat Anda berada di lift, Anda berpikir negatif, bagaimana kalau mati lampu sementara ada saya di dalam. Itu adalah sebuah pikiran negatif. Pada akhirnya karena ada pikiran seperti itu, menyebabkan kita ada rasa cemas di dalam diri kita. Contoh lain daripada pikiran-pikiran negatif itu adalah ketika kita hanya selalu memikirkan ada imbalan berupa material, kalau saya melakukan seperti ini. Misalnya kalau kita kelebihan KJM, kelebihan mengajar, atau kita membimbing mahasiswa, yang selalu dipikir bahwa akan ada imbalan berupa material. Tapi ketika ada persoalan bahwa karena efisiensi keuangan misalnya dari negara, kita merasa gelisah dan seakan-akan menyesal terlalu banyak kita mengajar dan atau kita terlalu banyak kita membimbing. Merasa capek. Karena kenapa? Karena selalu pikiran negatif yang ada dalam diri kita. Kita tidak pernah berpikiran positif bahwa kalau saya banyak mengajar, banyak membimbing, yang pertama banyak mahasiswaku yang kenal, yang kedua akan dapat pahala. Itu contoh. Olehnya itu kaum muslimin bagaimana mengantisipasi agar kita selalu berpikir positif. Karena kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu, pikiran ini akan mempengaruhi jiwa kita. Dan jiwa itu akan mempengaruhi raga kita. Dan raga kita ini setelah dipengaruhi akan memunculkan kreativitas atau perilaku kita. Akan dipengaruhi perilaku dan ucapan kita. Dan perilaku ini akan memengaruhi rasa kita. Kalau pikiran negatif yang ada dalam otak kita itu bisa akan memengaruhi jiwa kita yang bersifat negatif, maka muncullah namanya penyakit jiwa. Akhirnya raga kita ini akan selalu merasa loyo. Tidak ada kekuatan, mungkin kelihatan sehat. Dan pada saat itu, perilaku-perilaku kita akan memunculkan perilaku-perilaku yang bersifat negatif. Bisa melanggar hukum dan sebagainya. Sehingga muncul bukan rasa optimis, tetapi yang ada adalah rasa pesimis di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita tidak mampu mengkanker namanya pikiran-pikiran negatif. Tetapi apabila pikiran negatif kita merajai diri kita, maka jiwa kita akan selalu merasa sehat dan senang. Mungkin inilah disebut dengan Al-Quran, nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Dan akan berpengaruh kepada raga kita yang akan sehat. Sekalipun kita kurus misalnya, tapi kita merasa sehat. Dan itu akan berpengaruh terhadap perilaku apa yang kita lakukan. Karena selalu bersifat positif pikiran kita, hanya apa yang kita lakukan itu akan bersifat positif. Dan akan memunculkan rasa optimis di dalam diri kita. Misalnya anak-anakku mahasiswa, kalau selalu berpikir bahwa saya tidak mampu membayar UKT karena terlalu tinggi, itu pikiran negatif. Maka yakinlah Anda akan merasa gelisah sampai akhir. Tetapi kalau Anda mengatakan, sekalipun tinggi UKT-ku, saya optimis dengan ridha Allah, saya akan mampu membayar UKT sampai selesai. Dan bisa saja orang yang mahal UKT-nya itu lebih cepat selesai dibanding dengan orang yang murah UKT-nya. Ini ada Bu, kalau kita melihat anak-anak kita yang alumni, yang 400 UKT-nya itu masih banyak yang belum selesai. Tapi ketika kita melihat alumni yang cepat-cepat selesai itu, oh ternyata UKT tinggi. Nah, bagaimana menghilangkan pikiran-pikiran negatif di dalam diri kita? Allah memberikan kepada kita fasilitas lagi, yaitu puasa. Larangan-larangan dalam berpuasa bukan saja makan dan minum, dan bukan saja bercampur istri di siang hari, bagi yang ada istrinya. Bagaimana kalau yang tidak ada istrinya? Jangankan dilarang, haram hukumnya, biar di luar bulan suci Ramadan.
Tetapi kita diberikan oleh Allah bahwa kalau ingin mendapatkan nilai ibadah puasa yang baik, hilangkan pikiran-pikiran negatif itu. Hilangkan perilaku-perilaku negatif. Misalnya jangan kita terlalu banyak ghibah, jangan kita terlalu banyak dusta, jangan terlalu banyak kita hasad, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga kita dengan pikiran positif, dengan menjalankan ibadah puasa dengan baik, maka kita akan mendapatkan apa yang dikatakan Nabi, "Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Karena kita mampu menjaga itu tadi, sehingga tidak muncul pikiran negatif, yang muncul adalah pikiran positif. Nabi mengatakan, kalau engkau betul-betul berpuasa di bulan suci Ramadan dengan melaksanakan segala larangan, artinya meninggalkan segala larangan yang ada dilarang oleh Allah dan menjalankan segala perintah Allah di bulan suci Ramadan, semua dosamu di masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kita akan bisa mencapai derajat takwa dengan pikiran-pikiran positif tadi. Olehnya itu kaum muslimin dan muslimah sidang jamaah duhur Masjid Al-Wasilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita perbanyak pikiran positif di dalam diri kita, sehingga kita betul-betul mampu memperlihatkan perilaku-perilaku yang positif, sehingga muncul namanya rasa optimis, dan apa yang kita inginkan akan tercapai karena ada pikiran positif. Dan untuk menyempurnakan pikiran positif kita itu, mari kita melaksanakan ibadah puasa dengan betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi judulnya hari ini adalah puasa membawa kita kepada pikiran dan perilaku positif. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga ibadah puasa yang kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan dibalas pahala yang berlipat ganda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.